Nah, setelah angkanya disalin, dirubah namanya. Diklik yang bagian kiri bawah, klik yang variable view. Nah, diganti namanya dengan view. Tipenya pilihan numerik, desimalnya 2, lalu measure-nya pilih yang scale. Kalau sudah, silakan diklik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih One Sample T-Test. Ini tinggal, karena sudah tertanda langsung ya, tinggal diklik masuk ke test variable. Test value-nya dari soal tadi berdasarkan hasil pengukuran dari sampelnya, hasilnya 90 kg. Bu, boleh ulang di analis, Bu, ya? Ya, kenapa? Ulang di analisnya, saya ketinggalan, Bu. Klik Analyze, pilih Compare Means, pilih One Sample T-Test. Sebelumnya kita klik panah, masuk ke test variable, test value-nya kita masukkan 90. Nilai test value berdasarkan dari soal tadi ya, bahwa hasil pengukuran dari sampelnya yaitu 90 kg. Lalu kita klik OK. Setelah klik OK, nanti ketemu hasilnya. Nah, ketemu hasilnya ini ya. Kelihatan ya tampilan hasil dari output testnya. Jadi nanti ada one sample statistik. Tabelnya ada 2 ya, ada one sample statistik, ada one sample test. Nah, kalau untuk one sample statistik itu untuk melihat rata-ratanya. Rata-rata dari perkiraan dari soal tadi. Rata-rata berat badannya. Nah, jadi dari tabel yang di bawah ya. Jadi dari tabel yang di bawah itu tabel dari one sample test itu dapat hasil T hitungnya atau T outputnya dari SPSS yaitu negatif 2,615, DF-nya 9 dari jumlah populasi, jumlah sampel 10 dikurangi 1 yaitu 9. Lalu P value-nya atau signifikan value-nya itu 0,028. Jadi kalau dalam SPSS 0 itu kalau 0 di depan koma itu tidak dicantumkan. Langsung titik 028. Nah, ini artinya 0,028. Berarti nilai probabilitasnya 0,028. Sampai sini paham? Halo? Ngerti, Bu. Ya, Bu. Bisa saya lanjutkan? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Setelah kita dapat hasil dari output SPSS-nya, silakan dilihat di T-tabelnya tadi. Jadi T-tabel yang kita lihat adalah kita akan menggunakan yang 95%, berarti 5% ya tingkat kepercayaannya, berarti kita menggunakan yang
0,05. Di sini kan tertulis 2 telet, berarti 2 arah atau 2 sisi. Nah, silakan menggunakan T-tabel yang 2 sisi atau 2 arah, lalu lihat 0,05 di bagian atasnya, lalu di sampingnya DF-nya kan 9. Nah, kita lihat atau DK-nya derajat kebebasan itu 9. Kita lihat yang angka 9-nya, kita ditemukan, ketemulah nanti hasilnya 2,265. Nah, 2,265 itu positif dan juga negatif, karena di 2 sisi atau 2 arah. Kalau 2 arah itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi positif 2,262 dan juga negatif 2,262. Seperti tunggu saya tampilkan dulu hasil dari ini ya. Nah, ini dia. Jadi T-tabel yang tadi ketemunya 2,262. Positif dan juga negatif. Ini dia. Negatif 2,262, positif 2,262. Nah, sedangkan T hitung atau T output dari SPSS tadi, kita ketemunya adalah negatif 2,615. Nah, itu nilainya lebih kecil dibandingkan T-tabelnya, yaitu negatif 2,262. Nah, kalau T hitungnya lebih kecil daripada T-tabel, keputusannya apa? Keputusannya berarti H0-nya ditolak. Karena T hitungnya terus ada daerah penolakan atau T hitungnya lebih kecil daripada T-tabel. Sorry, nggak terlihat ya tampilan saya. Nah, karena ini tadi ya, jadi T-tabelnya itu negatif 2,262 dan juga positif 2,62. Sedangkan T hitungnya itu berada di sini, lebih kecil dibandingkan T-tabelnya. Berarti dia berada pada daerah penolakan H0. Oleh karena itu, karena T hitungnya kecil daripada T-tabelnya, maka kesimpulan yang pertama adalah H0-nya ditolak. Nah, selain dari berdasarkan perbandingan T hitung dengan T-tabel, juga kita bisa mengambil kesimpulan atau keputusan berdasarkan pada nilai probabilitasnya tadi. Jadi tadi kan berdasarkan tabel SPSS-nya, nilai signifikansi atau probabilitasnya kita peroleh sebesar 0,028. Nah, caranya nilai probabilitasnya itu kita bagi dua. Nah, setelah dibagi dua, hasilnya yaitu 0,014. Nah, karena 0,014 itu kecil dari 0,025, maka ini ya, dia pasti jawabannya itu sama dengan cara pengambilan keputusan yang pertama tadi. Maka H0-nya ditolak. Jadi kalau misalnya antara, dia kan cara pengambilan keputusannya kan dua tadi ya. Yang pertama berdasarkan perbandingan T hitung dengan T-tabel, lalu yang kedua berdasarkan dari nilai probabilitasnya. Nah, jadi kedua-duanya ini jawabannya itu pasti sama. Nggak mungkin antara perbandingan T hitung dan tabel itu nggak sama dengan kesimpulan atau keputusan yang diambil dari nilai probabilitasnya. Itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya berbeda itu pasti ada kesalahan pada pengerjaannya atau dalam pengambilan keputusannya. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengecek apakah pekerjaan kita sudah benar atau tidak. Jadi berdasarkan dua metode tadi dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak atau berat dari rata-rata populasi sebelum minum obatnya itu tidak sama dengan atau bukanlah 84,15 kg. Oke, sudah paham atau belum? Mudah-mudahan paham ya. Nanti tinggal dilihat lagi mungkin videonya karena sudah saya rekam. Nanti saya upload lagi di MS. Kalau ada yang masih belum mengerti, silakan dibuka-buka lagi videonya atau mungkin kita bisa bertanya sama temannya mungkin yang sudah paham.
Bisa saya lanjutkan ya, takutnya nanti nggak kelar, kita ini masih ada 2 lagi. Oke, yang Ya, Bu. kedua yaitu ada, ya? Kenapa? Yang selanjutnya ya, yang kedua yaitu independency test. Nah, kalau independency test itu dia merupakan untuk menguji 2 sampel yang tidak saling berhubungan atau yang saling bebas satu dengan yang lainnya. Nah, adapun definisinya yaitu biasanya digunakan untuk membandingkan 2 kelompok min dari 2 sampel yang berbeda, ada item dan yang prinsipnya dia ingin mengetahui apakah ada perbedaan min antara 2 populasi melalui min kedua sampelnya. Nah, ini sebagai contoh, diduga ada perbedaan orang di desa dengan orang di kota dalam hal lamanya mereka menonton televisi setiap harinya. Mungkin orang di desa lebih banyak menghabiskan waktu dengan menonton TV daripada orang kota. Ini asumsi atau dugaan kita bahwa orang desa itu lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV dibandingkan orang kota. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk menguji asumsi tersebut, maka dilakukanlah observasi. Observasinya itu kan nggak mungkin untuk semua orang desa ataupun orang kota. Oleh karena itu diambillah beberapa sampel dari orang desa ataupun orang kota. Itu contohnya ya, contoh apanya. Sedangkan contoh yang akan kita kerjakan adalah nih, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan Jadi apakah ada perbedaan antara tinggi dan berat badan seseorang pria dan juga seorang wanita? Untuk itu diambil sampel sebanyak 7 pria dan juga 7 wanita yang masing-masing diukur tinggi dan berat badannya. Nah, hasil pengukurannya, nah ini yang bakalan kita input ya. Ini kita input ke dalam SPSS kita. Silakan difoto dulu biar nggak apa ya bolak-balik. Oke, kita masukkan ke SPSS-nya. Satu 7 4,5. Tujuh 8,6. 70,8.
Oke. Bu. 168,2. Untuk gendernya kan ada pria dan wanita. Nah, untuk yang pria kita kasih kode 1, angka 1, sedangkan untuk wanita kita kasih kode atau angka 2.
Oke, udah semua? Angkanya udah masuk semua ya? Sudah? Sudah semua memasukkan angka ke SPSS-nya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Data Ibu yang pertama keliru, Bu. Oke, kita klik yang variable view. Double klik aja. Ganti namanya jadi tinggi. Sudah ada ini. Jadi berat. Yang ini jadi gender. Nah, khusus yang gender tadi, gender ini kan kita tadi pakai ini ya. Nah, ini. Kita kan tadi ada pria dan wanita ya, kita kasih kode 1 dan 2. Caranya, tadi ada angka 1 tadi untuk pria ya, pria. Kita add. Lalu angka 2 untuk wanita. Lalu kita klik add. Sudah semua? Sudah, jangan sampai ada ketinggalan ya. Sudah, Bu. Sudah, kita klik OK. Lalu selanjutnya Oke. Yang pada gender kita ganti dia menjadi nominal. Setelah itu kita analyze, confirm means, independent sample t-test. Udah sampai sini semua, jangan sampai saya ulang-ulang lagi ya. Lama habis waktu di sini kita nanti. Ya, Bu. Sudah sampai di sini semua? Nggak ada yang ketinggalan kan? Sudah, Bu. Oh, sorry. Confirm means, independent sample t-test. Baru kita masukkan, kita klik yang tinggi, masukkan ke test variable. Kita klik yang berat, kita masukkan ke test variable. Sedangkan untuk gender, kita masukkan ke grouping variable. Oke, untuk yang grup 1 kita buat angka 1 untuk pria, grup 2 kita buat angka 2 untuk wanita. Klik continue, lalu kita klik OK.
Hasilnya ini ya. Jadi pria ada 7, wanita ada 7. Ini rata-ratanya, ini karena terlalu banyak ya, makanya dia biasanya dibuat angka E, terlalu banyak angkanya. Jadi rata-ratanya sekitar 1,69 sekian untuk tingginya. Sedangkan kalau untuk tinggi wanita itu sekitar 1,55 sekian. Sedangkan untuk berat pria itu 66,41 kg. Sedangkan rata-rata untuk berat wanita yaitu 49,557 kg. Ini ada hasil independent sample testnya. Untuk tinggi badan, nilai T-nya itu 5,826. Sedangkan untuk berat badan, nilai T-nya yaitu 8,043. Nah, sedangkan signifikansi atau probabilitasnya yaitu 0,000. Nah, ini juga sama ya. Sorry ya, signifikansi yang kita gunakan ini untuk yang satu arah. Kita menggunakan 0,037 dan 0,062 untuk yang berat badan. Yang atas yang tinggi badan, yang bawah untuk yang berat badan. Kita balik lagi ke slide. Ini tadi ya caranya. Sebenarnya di dalam slide pun sudah ada caranya, tinggal diikuti saja. Ini tadi ya, jadi untuk rata-ratanya kalau untuk yang tinggi pria tadi 1,69 sekian, kalau untuk wanita 1,55 sekian, sedangkan kalau berat pria itu 66, sekian, kalau untuk wanita sekitar 49,557 rata-ratanya. Lalu kita lihat dari tabel independent sample test. Untuk yang tinggi badan, nah dia pakai ini ya, pakai uji varians atau uji F. Kita ada tabel F nih, 5,475. Kalau untuk berat badan 4,345. Nah untuk yang tinggi badan, yang pertama, sorry. Nah, untuk yang tinggi badan, kita uji dulu apakah ada kesamaan varians pada data pria dan wanita. Untuk melihat kesamaan variansnya, itu dilakukan uji F. Uji F berdasarkan ini ya, tabel F kemarin. Jadi dibandingkan antara F hitungnya dan F tabelnya. Jadi hipotesis untuk pengujian varians, H0-nya adalah kedua varians populasi adalah sama. Sedangkan untuk HA-nya atau H1-nya, kedua varians populasi itu tidak sama adanya variansnya atau tidak identik. Nah, caranya seperti kemarin ya dihitung apakah F hitungnya itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan F tabel. Nah, F hitungnya tadi kalau untuk yang tinggi badan tadi 5, F hitungnya itu 5,475. Karena probabilitasnya itu ini ya, ini tengok probabilitas yang di sebelah F. Nah, probabilitas itu kan 0,037, berarti dia kecil dari 0,05. Nah, karena dia kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak atau kedua varians itu betul-betul berbeda. Nah, jadi kalau sudah ada nilai ini ya, sudah ada nilai signifikan di samping nilai F, tidak perlu lagi kita mencari F hitung F tabel. Tapi kalau mau dipakai juga nggak masalah sih, kalau pakai F hitung F tabel, tapi itu lebih membuang waktu ya, karena kita harus nengok F tabelnya lagi. Jadi kalau berdasarkan signifikannya, kita sudah bisa langsung menentukan apakah variansinya identik atau tidak. Jadi kalau variansinya signifikansinya itu signifikansinya itu kecil dari 0,05,
berarti H0-nya ditolak. Kalau dia besar dari, baru H0-nya diterima. Nah, jadi karena H0-nya, signifikansinya itu kecil dari 0,05, nah, maka kedua populasi itu tidak dapat kita simpulkan bahwa kedua populasi itu selanjutnya lagi ya, jadi dari nilai signifikansinya tadi bahwa karena dia hasilnya 0,037 dari output SPSS-nya, dia nilai probabilitasnya itu kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara tinggi badan pada kedua variasi itu benar-benar berbeda. Jadi antara tinggi badan antara laki-laki dan perempuan itu betul-betul berbeda.